Tapi puji Tuhan, mereka semua sudah dibaptis. Nah, yang dua kakak ini vonis mati berubah, gerasinya diterima oleh presiden, dapat keringanan. Yang satu jadi seumur hidup, yang satu jadi 20 tahun. Nah, 3 hari lalu saya kontak adiknya, dengar bahwa kakaknya yang seumur hidup akan turun lagi hukumannya, mungkin jadi 20 tahun. Jadi saya tuh banyak ngurusi orang-orang dalam penjara, dan saya ngerti kenapa yang satu dibebaskan, satu tidak. Apa dasar presiden kita? Ngerti? Nggak ada yang mempengaruhi. Apakah presiden kita dikasih uang sehingga dia memutuskan ini bebas atau tidak? Enggak. Nah, seperti itu Papa di surga. Kalau dia bisa bilang, aku nggak suka kamu, tapi aku suka dia, kita nggak bisa mempengaruhi dia. Itu keputusannya. Amin. Lo ngerti nggak ini, saudara? Contohnya, kita nggak bisa tanya, Tuhan kenapa matahari terbit dari timur? Sekali-sekali nggak dari barat begitu. Itu keputusannya. Kita nggak bisa merubah. Maka itu kalau kita bisa jadi anaknya, itu anugerah betul, saudara. Nggak ada yang kita bisa sombongkan dalam hidup ini. Apakah karena kita memberi sesuatu? Maaf, Tuhan kita nggak pernah makan suap. Katakan amin. Maka itu jangan menyuap dia dengan aktivitas pelayanan. Jangan sekali-kali. Dia nggak suka itu. Dia tahu semua tentang kita. Ayat 14 kita lihat. Jadi kita akan mengatakan apa? Mungkinkah ada ketidakadilan di hadapan Elohim? Tidaklah mungkin. Ya, ayat 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Tuhan tidak adil? Mustahil. Loh, betul nggak, saudara? Apa dia tidak adil? Dalam hal apa kita mengatakan dia tidak adil? Kalau dia bebaskan yang satu, hukum yang lain. Terus ayat 15. Sebab dia berfirman kepada Musa, aku mau merahmati siapa yang mau aku rahmati, dan aku mau berbelas kasihan siapa yang mau aku belas kasihani. Hak dia bukan? Kita nggak bisa mengajari dia. Maka itu kalau sampai malam ini, sampai hari ini, semua kita bisa jadi anak-anaknya, dan kita bisa panggil dia ayah atau papa. Itu anugerahnya, saudara. Jangan sia-siakan kemurahan ini. Jangan sia-siakan. Terus ayat 16. Jadi, lihat ini. Saya baca dalam terjemahan saudara. Jadi, hal itu tidak tergantung kepada siapa? Kehendak orang atau usaha orang. Enggak tergantung. Semua itu tergantung pada kemurahan hati Tuhan. Jadi kemudian, bukan karena seseorang yang berkehendak ataupun berusaha, tetapi karena Elohim yang merahmati. Maka itu saudara, jangan menyuap Tuhan dengan kepura-puraan kita. Kenapa Tuhan kita paling benci orang munafik? Ya, coba renungkan. Kenapa Tuhan kita begitu benci orang munafik? Oh, kita baca 4 Injil. Yesus Tuhan kita lebih sayang orang berzina, lebih sayang pemungut cukai, karena dia bisa cerita, bisa bertemu mereka. Tapi pada orang munafik, dia sengitnya luar biasa. Betul? Kira-kira kenapa? Kenapa dia begitu nggak suka pada orang yang pura-pura atau orang munafik? Kenapa dia lebih senang orang berdosa? Kalau saudara baca Matius 23 dari ayat yang keempat, ngeri sekali itu. Sampai ayat berapa saya nggak hafal. Setiap kali kata pembuka di Matius 23 ada kata celakalah kamu, celakalah kamu. Itu firman yang paling jahat, saudara, saya pernah lihat. Kenapa? Dia berkata pada orang-orang Farisi, imam-imam ahli Taurat, celaka kamu, celaka kamu. Karena mereka munafik. Ada yang bisa jawab kenapa dia nggak suka orang munafik? Kenapa dia lebih senang orang yang berdosa? Saudara, dia maha tahu. Betul, karena dia tahu hati kita. Nah, karena dia maha tahu, kenapa kita tipu dia? Betul? Saudara, kenapa semua orang, apalagi suami istri, paling sakit kalau dibohongin atau ditipu. Betul tidak? Paling sakit. Nah, seperti itu Papa di surga. Dia nggak suka orang munafik karena kita pura-pura, kita nutupi sesuatu. Inilah yang kita harus kenal. Jadi semua bukan usaha kita, nggak tergantung usaha kita. Ayat 17. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau,
dan supaya namamu dimasyhurkan di seluruh bumi. Maaf, kalau saudara baca ayat ini, kelihatan sekali tentu kejamnya luar biasa. Sengaja buat Firaun keras hati supaya kemuliaannya dinyatakan. Pertanyaannya, apa kita bisa menganggap dia kejam? Jawab, apa kita bisa menganggap dia kejam? Tidak. Kenapa? Itu hak dia. Satu kali dalam satu diskusi, ada orang ngotot, wah nggak bisa kok Tuhan seperti itu. Kalau Tuhan seperti itu saya nggak mau percaya dia. Wih, bisa semenang-menang dia nanti. Tiba-tiba Roh Kudus beri saya ilustrasi yang luar biasa. Dengarkan ilustrasi ini. Kalau saudara kenal ada seseorang yang pintar buat donat, bisa bayangkan? Kalau dia buat donat enak sekali. Suatu hari saudara dengar kabar dia buat donat 200.000 buah. Wih, hebat juga. Saudara berhak ngelarang dia enggak? Itu uang-uangnya dia sendiri, enggak ngutang kok. Coba jawab, berhak ngelarang enggak? Enggak. Mau buat 1 juta urusan dia juga. Nah setelah jadi digoreng semua 200.000 buah, nggak dibagi orang, nggak dimakan, dia lempar-lempar aja buat lempar-lemparan begitu. Saya tanya, saudara bisa ngelarang dia? Lu cepat jawab itu. Kenapa nggak bisa ngelarang dia? Haknya dia yang dia bisa buat. Maaf jangan tersinggung. Kalau suatu hari dia buat donat model kepala suara, terus dia goreng donat kepala itu, apa saudara boleh marah sama dia? Lu jawab cepat. Ya sudah, itu hak dia juga. Terus model kepala suara dimakan kan anjing, itu hak dia juga. Lu ngerti gak ilustrasi ini? Kita gak bisa ngelarang, dia bisa buat. Ngapain kita urusan? Nah seperti itu arti ayat ini. Katakan amin. Papa kita di surga bisa buat apa saja yang dia mau, bisa. Maka itu jangan kurang ajar dengan dia. Itu semua itu karena anugerah. Itu artinya semua itu karena anugerah, bukan karena perbuatan kita. Jadi dia minta ketulusan, dia minta kejujuran. Saya lanjut dulu. Ayat 18. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dia kehendaki, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Terus mau apa kita kalau sudah begitu? Inilah Tuhan kita. Kalau saudara selalu ingat masa lalu kita masing-masing, dengar ya. Kalau setiap kita selalu ingat masa lalu kita masing-masing, lalu kita bisa jadi seperti ini hari ini, jadi anak kesayangannya, panggil dia Papa pada pencipta alam semesta. Artinya, ingat, seharusnya kita harus dihukum, saudara. Betul, karena kejahatan kita. Nah, kalau kita mengerti firman ini, maka kita akan gampang mengampuni orang. Kita nggak akan gampang jengkel, tersinggung dengan orang. Nggak akan ada iri hati dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita melihat rahmatnya yang luar biasa itu tadi. Siapa kita? Ingat tuh saudara, Papa kita beda dengan Tuhan manapun juga. Semua Tuhan di seluruh dunia ini melihat umat berdosa itu selalu ditimbang. Jadi semua Tuhan di dunia membawa timbangan kemana-mana. Kalau Tuhan kita tidak. Jadi dosanya berat, hukumannya berat. Dosa ringan, hukumannya ringan. Apakah itu adil? Justru tidak adil. Yang adil itu adalah dosa besar, dosa kecil, hukumannya sama. Kok nggak berkata amin? Amin. Maka itu ketika Yesus memberi perumpamaan, dan banyak orang sampai hari ini nggak bisa ngerti. Ada seorang punya kebun anggur, masih ingat? Terus dia cari pegawai, datang yang pagi-pagi, nggak lama kemudian datang lain lagi, jam 10 datang lagi, jam 12 datang lagi, jam 4 sore datang lagi, jam 5 tutup kerjaan itu. Gajinya sama semua, yang pagi dan yang sore. Ya kita enak yang sore dong kerjanya, cuma sebentar gajinya sama dengan yang pagi. Masih ingat perumpamaan itu? Artinya apa? Itulah keadilan.